Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya Sri Hartati Sregar. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial tentang menjelaskan validitas data, reliabilitas data, dan analisis data dengan menggunakan aplikasi pendukung yaitu Excel. Pertama-tama, kita harus memiliki datanya terlebih dahulu, dan di mana data tersebut yaitu tentang soal pilihan ganda. Pertama, kita harus mengcopy paste data tersebut. Lalu kita letakkan di template yang telah disediakan. Selanjutnya kita masuk ke uji validitas, di mana di uji validitas terdapat Rx hitung. Dengan menggunakan rumus N sama dengan jumlah siswa sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N jumlah siswa sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, dinyatakan tidak valid. Lalu kita masuk ke Excel untuk menentukan nilai dari RxY hitung. Terdapat nilainya yaitu 0,784369 dengan rumus persen B6 batas atas sampai B21 batas bawah. Lalu kita klik kanan, kita tarik ke kanan sampai ke soal nomor 20 dan terdapat nilainya seperti ini. Selanjutnya yaitu R tabel dengan nilai 0,513977. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan, di mana pada kesimpulan jika R hitung lebih besar dari R tabel dinyatakan valid, dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel dinyatakan tidak valid, di mana terbukti pada soal nomor 1 yaitu valid, soal nomor 2 yaitu valid, nomor 3 valid, dan begitu seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada kategori. Apabila 0 sampai 0,2 dinyatakan sangat rendah, 0,2 sampai 0,4 dinyatakan rendah, 0,4 sampai 0,6 dinyatakan sedang, 0,6 sampai 0,8 dinyatakan tinggi, dan apabila lebih besar dari 0,8 dinyatakan sangat tinggi. Pada soal nomor 2 dikategorikan tinggi, soal nomor 3 dikategorikan tinggi, soal nomor 4 dikategorikan sedang, dan begitu juga seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke jumlah valid, di mana pada jumlah valid ini kita dapat lihat rumusnya yaitu kontif B26 batas atas sampai U26 batas bawah dinyatakan valid dengan jumlah 9, dan jumlah tidak valid yaitu 11 dengan rumus kontif B26 batas atas sampai U26 batas bawah tidak valid. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas metode KR21, di mana R11 sama dengan banyaknya butir soal dibagi banyaknya butir soal dikurang 1 dikali 1 dikurang rata-rata skor total dikali banyaknya butir soal dikurang rata-rata skor total dibagi banyaknya butir soal dikali skor harian total. Lalu kita masuk ke Excel, di mana yaitu uji reliabilitas metode KR21 yang pertama mean total score, di mana skornya yaitu 8 dengan rumus average V6 batas atas sampai V21 batas bawah. Lalu yang kedua standar deviasi dengan rumus akar sigma N batas atas sigma I batas bawah sama dengan 1 dikali XI dikurang X rata-rata pangkat 2 per N dikurang 1 dengan nilai 3,578. Lalu
standar deviasi dipangkatkan dengan nilai 12,802. Selanjutnya, koefisien reliabilitas atau R11 bernilai 0,658 dengan rumus round dikali cone dikali B6 batas atas sampai U6 batas bawah dibagi cone B6 batas atas sampai U6 batas bawah dikurang 1 dikali 1 dikurang B32 dikali cone dikali B6 batas atas sampai U6 batas bawah dikurang B32 dibagi cone B6 batas atas sampai U6 batas bawah dikali B34. Lalu kita dapatkan hasilnya itu 0,658. Selanjutnya R tabel 0,53977 sama dengan B25 R tabelnya. Lalu kesimpulannya yaitu reliable, di mana jika koefisien reliabilitas R11 lebih besar 0,0, 0,6 atau 0,7 atau dengan dibandingkan dengan R tabel produk momen, maka dinyatakan reliable, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu analisis butir soal, di mana ada dua analisis butir soal. Yang pertama, tingkat kesukaran soal. P sama dengan B per JS, di mana P sama dengan indeks kesukaran, B sama dengan banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, JS sama dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Dapat kita lihat dari tingkat kesukaran dengan rumus round B22 per cone B6 batas atas sampai B21 batas bawah dengan nilai 0,467 pada soal pertama, pada soal kedua 0,467 dan begitu seterusnya. Dengan ketentuan indeks kesukaran lebih kecil 0,30 sama dengan sukar, 0,30 lebih kecil dari indeks kesukaran lebih kecil dari 0,7 sama dengan sedang. Indeks kesukaran 0,7 sama dengan mudah. Selanjutnya kriteria pada soal nomor 1 yaitu sedang, di mana apabila lebih kecil dari 0,3 sukar, 0,3 sampai 0,7 sedang, lebih dari 0,7 mudah. Dan soal yang kedua sedang, soal yang ketiga sukar, dan begitu juga seterusnya. Baiklah, selanjutnya pembatas atas, di mana dengan rumus round dikali kontif B6 batas atas sampai B12 batas bawah dibagi kon B6 batas atas sampai B12 batas bawah dengan jumlah nilai 0,857 pada soal pertama, pada soal kedua 0,714 dan begitu juga seterusnya. Lalu pembatas bawah dengan rumus round dikali kontif dikali B13 batas atas sampai B20 batas bawah dibagi kon B13 batas atas sampai B20 batas bawah dengan jumlah nilai 0,125 pada soal pertama, dan pada soal kedua 0,25, pada soal ketiga 0, dan begitu juga dengan seterusnya. Lalu daya beda, di mana pada daya pembeda soal DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB sama dengan PA dikurang PB, di mana DP sama dengan daya pembeda, JA sama dengan banyak peserta kelompok atas, JB sama dengan banyak peserta kelompok bawah, BA sama dengan banyak peserta atas yang menjawab benar, BB banyak peserta bawah yang menjawab benar. Lalu pada daya beda terdapat nilainya 0,732 pada soal pertama, pada soal kedua nilainya 0,464, pada soal ketiga nilainya 0,429, dan begitu seterusnya. Dengan ketentuan DP lebih besar dari 0,70 dinyatakan baik sekali, 0,40 sampai 0,70 sama dengan baik, 0,20 sampai 0,40 dinyatakan cukup,
DP lebih kecil dari 0,20 dinyatakan jelek atau drop. Kriteria pada soal nomor pertama yaitu baik. Pada soal kedua baik, pada soal ketiga baik, pada soal keempat baik, pada soal kelima drop, dan begitu juga seterusnya. Demikianlah tutorial video yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih dan salam sehat.